Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2101036223. Di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi biaya pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Adapun materi yang akan saya bahas ada 6 materi, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga tujuan dan fungsi, yang keempat dokumen dan catatan, yang kelima informasi, faktor dan jaringan, yang terakhir ada flowchart. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian sistem akuntansi biaya. Sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung sama lain, dan terpadu. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi, dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, serta beban administrasi dan umum. Yang kedua, ada jenis-jenis sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya atau cost system sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada actual cost system atau sistem harga pokok sesungguhnya. Sistem ini membebankan harga pokok kepada produk atau pesanan yang dihasilkan sesuai dengan harga pokok yang sesungguhnya dinikmati. Pada sistem ini, harga pokok produksi baru dapat dihitung pada akhir periode setelah biaya sesungguhnya dikumpulkan. Yang kedua, ada standar cost system atau sistem harga pokok standar. Sistem ini membebankan harga pokok kepada produk yang dihasilkan sebesar harga pokok yang telah ditentukan sebelum suatu produk dikerjakan. Pembahasan yang ketiga ada tujuan dan fungsi. Adapun tujuan diselenggarakannya sistem akuntansi biaya adalah yang pertama menghasilkan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua, menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Ada 5 fungsi terkait, yaitu yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode atau suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini bertujuan agar perusahaan di dalam memproduksi produknya dapat mengefisienkan biaya produksi dan mengefektifkan setiap kegiatan yang dilalui dalam pelaksanaan proses produksi, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat ada fungsi gudang. Fungsi ini adalah tempat penyimpanan barang, baik bahan mentah, setengah jadi, maupun barang jadi. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya.
Fungsi ini memastikan biaya per unit dari berbagai produk yang diproduksi, serta memberikan analisis pengeluaran yang tepat berdasarkan proses operasional. Pembahasan yang keempat ada dokumen dan catatan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut antara lain yang pertama, surat order produksi. Surat ini berisi surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi, yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi. Yang kedua, ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini berisi daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk sesuai surat order produksi. Yang ketiga, ada daftar kegiatan produksi. Daftar ini berisi daftar kegiatan untuk memproduksi barang pesanan. Yang keempat, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang digunakan oleh fungsi produksi, sekaligus sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Yang keenam, ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan tenaga kerja langsung di perusahaan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Yang ketujuh, ada laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi yang memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan serta fungsi akuntansi biaya. Yang kedelapan, ada bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern. Yang terakhir, ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah bukti bahwa pihak perusahaan telah mengeluarkan uang tunai untuk keperluan perusahaan. Selanjutnya, adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya yang ada antara lain yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga register bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok produk, yang kelima kartu biaya. Selanjutnya masuk ke pembahasan kelima, yaitu informasi, faktor, dan jaringan. Adapun informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya ada 5, yaitu yang pertama, order produksi yang belum selesai, yang kedua, order produksi yang telah selesai, yang ketiga, harga pokok produk jadi, yang keempat, harga pokok produk yang masih proses pada saat tertentu. Yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan. Antara lain, yang pertama, metode costing yang digunakan, yaitu ada fixed costing atau variable costing. Yang kedua, ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang terakhir, ada proses produksi. Ada 2 proses produksi, yang pertama produksi berdasar pesanan, yang kedua produksi berdasar proses.
Lalu ada jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Ada 6 jaringan prosedur. Yang pertama ada prosedur order produksi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat, ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima, ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam, ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir ada flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili atau penggambarannya mewakili penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya ada fungsi utama flowchart, yaitu untuk memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang, walaupun orang tersebut belum mengetahui apa itu flowchart. Selain itu, flowchart juga menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Jadi, orang biasa yang belum mengetahui flowchart atau belum mengetahui cara membuat flowchart dapat memahami hal tersebut. Selanjutnya ada 5 jenis flowchart. Di antaranya ada flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses, flowchart sistem, dan flowchart skematik. Adapun penjelasan dari kelima jenis flowchart tersebut, yang pertama ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program tersebut terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada flowchart logika program atau program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Yang selanjutnya ada flowchart proses, yaitu cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart sistem ini juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang terakhir ada flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart sistem. Namun, perbedaannya adalah dalam penggunaan simbol-simbol dan dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Orang awam yang dimaksud adalah orang yang belum mengerti mengenai flowchart itu apa dan alur flowchart itu bagaimana. Selanjutnya ada contoh flowchart yang bisa dilihat di layar. Ini merupakan flowchart dari sistem akuntansi biaya, yaitu ada flowchart produksi dan flowchart yang terkait dalam sistem akuntansi biaya.
Sekian penyampaian dari saya untuk materi sistem akuntansi biaya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat.